Kompas Petang kami lanjutkan, saya Cindy Permadi. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa akan menyiapkan posko aduan dari dunia usaha di seluruh Indonesia. Kementerian Keuangan akan melakukan gelar perkara terkait pengaduan itu setiap minggunya. Menteri Keuangan menyebut akan terbuka dalam menerima pengaduan dari dunia usaha sehingga hambatan-hambatan yang dialami sektor swasta dapat dihilangkan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik. Semua ini bagian dari program paket ekonomi 2025 sebagai langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional serta penyerapan tenaga kerja. Di situ selain saya dorong belanja belanja pemerintah, nanti saya akan buka juga forum pengaduan dari pengusaha-pengusaha dimanapun di seluruh Indonesia yang saya akan gelar perkara setiap minggu. Dari situ saya akan mempercepat private sector juga. Ya capek sedikit tapi income-nya akan besar kalau private sector jalan tadi. Jadi ini bukan satu langkah aja, ada banyak langkah nanti yang untuk memperbaiki ekonomi kita dengan cepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan kepada 200 pengemplang pajak untuk segera membayar kewajiban pajaknya kepada negara dalam waktu sepekan ke depan. 200 wajib pajak ini merupakan pengemplang pajak dengan status hukum tetap atau inkrah. Total nilai pajak yang harus dibayar sangat besar, mencapai 60 triliun rupiah. Di sisi lain, Purbaya juga akan memastikan para wajib pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya membayar pajak untuk dimudahkan urusannya. Bahkan dia bertekad untuk membuka kanal pengaduan khusus bagi wajib pajak yang menemui masalah, seperti misalnya mengalami pemerasan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Saya bilang kemarin, itu yang nggak bayar pajak aja ada 60 triliun kan, yang pembayar pajak besar, yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu kan saya paksa bayar. Itu akan masuk di 2026 maksudnya Pak, 60 triliun itu? Wah, 2005. Masuk Itu yang udah inkrah, udah utang pajak. Nanti 26 kita sisir lagi. Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak meres itu. Dengan SPWT dapat dilakukan pembayaran juga Pak melalui laman Polseknya. Menteri Keuangan juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem kontak center Direktorat Jenderal Pajak, Kring Pajak. Purbaya menelpon Kring Pajak layaknya seorang pelanggan dan menanyakan terkait sistem perpajakan terbaru. Menkyu menyebut alasan sidaknya itu untuk merasakan langsung pelayanan DJP. Sebab Purbaya mengaku mendapat laporan yang bagus, tetapi masih ada wajib pajak yang mengeluhkan layanan. Saya cuma tanya kesiapannya seperti apa dalam kalau menurut mereka bagus-bagus terus. Jadi mereka ngibulin saya juga kayaknya. Nanti saya akan cek belum sidak betul ke korteksnya karena belum sempat. Sejumlah kasus korupsi menyeruak di Direktorat Jenderal Pajak dan melibatkan pejabat serta pegawainya. Salah satunya mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo yang tetap divonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta di tingkat banding. Hakim Pengadilan Tinggi DKI menyatakan Rafael Alun bersalah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Apakah gebrakan dari Menteri Keuangan yang baru ini bisa mendukung keinginan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi? Waktu yang akan menentukan. Tim Liputan Kompas TV. Gaya koboi dan ceplas-ceplos Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa jadi perhatian, khususnya saat mengejar para pengemplang pajak. Menkyu sedang mengejar 60 triliun rupiah dari 200 penunggak pajak besar. Bisakah gaya seperti itu membuat urusan pajak bisa dituntaskan? Kami akan bahas bersama Direktur Kebijakan Publik Salios Media Wahyudi Askar. Kami juga sudah mengundang anggota DPR dari sejumlah fraksi untuk ikut dalam diskusi ini, namun belum ada yang bisa bergabung bersama kami. Mas Media, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Mas Media, ini kan udah mau 3 minggu Pak Purbaya jadi Menkyu. Dari gaya bicaranya dulu, kalau melihat gaya bicaranya yang kayak koboi yang dia bilang, untuk pendekatan dan mengejar target penerimaan negara dari sudut pandang investor, mitra kerja, sampai stakeholder lain, ini efektif nggak?
Ya, kelihatannya hari ini memang Pak Purbaya baru terpilih, tentu harus ada gebrakan baru dan beliau sudah melakukan itu ya. Ada beberapa isu yang beliau hembuskan, cuman memang cenderung lompat dari isu satu hal ke isu yang lainnya. Dan sebetulnya kalau dari pelaku ekonomi itu masih menunggu narasi besar ke depannya akan seperti apa. Terkait dengan posko aduan ini misalkan, ini memang bagus secara inovasi komunikasi ya, tetapi tanpa kejelasan tata kelola, termasuk juga bagaimana itu nanti akan ditindaklanjuti, saya kira juga pelaku pasar masih cukup skeptis. Tapi ini memang patut diapresiasi. Ada problem komunikasi antara pengusaha dengan pemerintah beberapa tahun terakhir, dan ini perlu diperbaiki. Memang menurut hemat saya ini masih cukup terdengar gimmick politik ya, gimmick kebijakan, sebab sebetulnya posko-posko pengaduan ini kan sudah ada dan juga sudah cukup banyak ya, mulai dari pengaduan lewat institusi hukum, termasuk juga kanal internal di Kementerian Keuangan. Jadi platformnya sebetulnya sudah ada. Artinya masyarakat tinggal menggunakan itu. Pak Menteri bisa mendorong tentu saja, tapi lagi-lagi menurut saya ini juga soal bagaimana implementasi ke depan. Soal narasi besar yang mungkin ingin saya dorong sebetulnya Mbak, soal perpajakan, kalau hanya sekedar posko pengaduan, itu juga mungkin belum tentu akan menghasilkan perubahan signifikan dalam hal penerimaan pajak kita. Penerimaan pajak kita kan turun ya, terkonstruksi 5,1%. Jadi menurut saya ke depannya kita perlu narasi kebijakan, termasuk juga arah grand design fiskal kita ke depan seperti apa. Oke, nah Mas Media, tapi kan dia juga bilang soal fair treatment itu. Kalau yang udah bayar pajak jangan diganggu, yang belum bayar pajak ya bayar, mau dia kejar. Ini adalah kebijakan yang akan efektifkah untuk mengejar target penerimaan pajak sampai berapa ya? 2.100 triliun 2025? Iya, saya setuju dengan beberapa konsep progresif yang disampaikan oleh Pak Purbaya. Yang sudah bayar pajak jangan diganggu ya. Yang melanggar itu harus dikejar. Tapi ini juga perlu dilihat lagi. Yang melanggar ini siapa dan potensi penerimaannya berapa banyak. Jadi juga jangan sampai ini seakan-akan one shot saja gitu ya. Saya melihat masih ada ruang untuk Pak Purbaya untuk meninjau kembali potensi-potensi penerimaan yang jauh lebih besar ketimbang hanya mengejar 60 triliun dari yang sudah inkrah itu. Jadi kalau Pak Purbaya melihat kembali data-data di internal Kementerian Keuangan, ada banyak ruang penerimaan negara yang lain yang bisa didorong. Mulai dari pajak produksi batu bara, windfall profit tax, termasuk juga pajak digital dan pajak kepemilikan rumah ketiga ya. Belum lagi pajak capital gain dan lain-lain. Tetapi beberapa item pajak ini meskipun masuk akal secara teknis tetapi tidak secara politik begitu. Jadi saya berharapnya kalau mau ngegas sekalian, gas sekalian aja, dikejar perusahaan-perusahaan besar, terutama misalkan industri ekstraktif yang sebetulnya potensi pajaknya bisa sampai ratusan triliun kalau seandainya ini bisa didorong oleh pemerintah. Tapi Jadi, semudah itukah akan bisa dilakukan Mas Media? gimana Mbak? Semudah itukah bisa mengejar sampai ratusan triliun atau celah penerimaan pajak lain? Kalau Pak Purbaya memang pengen gaya koboi sekalian ya koboi dilakukannya dengan kuat dan benar begitu ya. Bahkan kalau bisa menabrak keumuman termasuk juga sektor-sektor strategis penerimaan pajak. Salah satunya misalkan pajak kekayaan. Indonesia tidak punya pajak kekayaan. Jadi kalau itu diterapkan itu semua akan lebih progresif. Jadi orang-orang kaya itu membayar pajak lebih banyak begitu Mbak. Itu Potensinya bisa sampai berapa Mas Media? Gimana Mbak? Potensi yang bisa dikeruk dari pajak kekayaan misalnya Untuk kalau dia tahun berani. lalu 2% dari pajak kekayaan itu 81 triliun. Karena tahun ini ketimpangan kita makin meningkat, potensinya bisa 100 triliun per tahun. Jadi kalau mau extraordinary sekalian ya sekalian untuk dilakukan. Tetapi memang saya paham kita perlu waktu untuk menyadarkan publik termasuk juga pengambil kebijakan bahwa ada cara mekanisme penerimaan pajak progresif alternatif yang lain yang juga bisa terus didorong. Artinya pada saat yang sama kita memberikan upaya progresif dan pada saat yang sama juga jangan memajaki kelas menengah ya, termasuk juga kelas bawah apalagi secara ugal-ugalan. Jadi ini perlu ditinjau ya, termasuk PPN
saya sepakat sekali kalau PPN untuk tidak dinaikkan, bahkan kalau bisa dikurangi PPN-nya hingga 10% atau 8%. Ini Oke. akan sangat membantu ekonomi masyarakat bawah, khususnya kelas menengah. Oke, Jadi Mas kalau Media. ingin mendorong, ya. Oke, sorry saya potong. Nah, tapi kalau kita balik lagi ke soal yang pajak yang tadi, tapi dengan gaya koboynya tadi, sejalankah dengan ambisinya Pak Purbaya, mampukah tadi untuk mengeruk sebanyak-banyaknya celah untuk mengumpulkan ini penambahan penerimaan pajak? Efektif Ada nggak? beberapa yang bisa diapresiasi ya. Pak Purbaya nggak mau ada tax amnesty. Itu oke sekali. Pak Purbaya ingin mendorong yang tidak sudah terbukti mengemplang pajak itu akan dikejar. Tapi kita perlu cek lagi ya, jangan-jangan ada potensi lain yang jauh lebih besar. Nah, ini yang saya maksud, Mbak. Jadi Pak Purbaya bisa duduk dulu bersama dengan pakar-pakar baik di internal Kementerian Keuangan, potensi pajak lain mana yang bisa dikejar ketimbang hanya yang sifatnya instrumen hukum yang sudah inkrah misalkan untuk dikejar. Uh, jadi ruang ke depannya itu masih ada, Mbak, saya kira. Dan lagi-lagi kalau seandainya itu terus didorong, kita punya harapan untuk meningkatkan penerimaan kita yang sudah terus cukup banyak. Oke, nah itu kan kalau Pada saat dari yang sama, saya juga ingin bilang pengeluaran juga harus diperbaiki. Nah, Jadi nah itu kalau dari itu kan dari pasangan luar tadi ya anggaran Mas Media. jadi itu harus diperbaiki juga. Oke, nah tapi kalau untuk evaluasi internalnya juga apa yang harus diperbaiki dari Direktorat Jenderal Pajak? Ada konsep tax benefit yang bisa dilakukan ya. Jadi untuk masyarakat kelas bawah termasuk kelas menengah yang sudah membayar pajak, katakanlah guru, dosen, pekerja, mereka membayar pajak, mereka harusnya bisa langsung dapat benefit lewat sistem core tax yang kita sudah miliki. Jadi mereka langsung dapat, bahkan bisa langsung dapat cash gitu ya, bisa diuangkan, itu bisa dilakukan. Core tax memungkinkan negara untuk melakukan itu. Tapi lagi-lagi ini soal inovasi ya, dan satu lagi soal keberanian juga gitu. Jadi ada banyak ruang inovatif yang bisa dilakukan. Yang penting jangan overtaxing untuk kelas menengah. Khususnya UMKM. Misalkan overtaxing untuk pajak digital ya, misalkan itu PPN PMSE misalkan itu sangat regresif. Yang kemudian dikenai pajak itu justru banyak UMKM digital misalkan. Jadi beban pajak digital kemudian diarahkan ke konsumen gitu ya, Mbak, bukan korporasi besar. Sama satu lagi mungkin perlu ditinjau kembali corporate income tax kita ya, yang rencananya akan diturunkan. Itu perlu dilihat kembali kebocorannya sejauh mana, karena banyak korporasi besar itu mendapatkan keuntungan secara signifikan akibat insentif pajak dan itu terkesan tidak adil untuk masyarakat bawah atau sektor-sektor usaha mikro. Oke, mengejar penerimaan pajak, menutup celah kebocoran pajak tanpa membebani kelas menengah. Mas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selios, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Terima kasih, Mbak.